Oke, perkenalkan saya Suga Faiz Amamula dari kelas Business Intelligence Engineering. Jadi sini bakal jelasin project visualization ya. Sebenarnya simpel aja sih, nggak terlalu yang itu karena lagi ada banyak hal di kuliah. Ini dashboard. Saya udah buat reportnya. Kita bisa sambil baca dari reportnya. Wait a minute. Oke, jadi simple ya, cuman satu halaman doang. Statistik deskriptif dari data top influencer dari berbagai sosial media gitu ya. Ini datanya dari Kaggle. eh, Harusnya selesai 2022-2023 gitu. Nah, biar sambil nyala dashboardnya di sini gitu ya. Oke. Nah, tujuannya apa sih? Jadi, oke, background saya yang sebagai anak statistik gitu ya. Mungkin terlihat kayak, oke, machine learning paling keren. Oke, clustering paling keren, regresi paling keren, dan seterusnya dari hal-hal yang pakai metode dan rumit di belakangnya gitu ya. Nah, tapi nggak selamanya harus kayak gitu loh, gitu. Nggak selamanya sama sekali harus kayak gitu. Kita bisa ngelihat tren hanya dari deskriptif, dan itulah kunci belajar gitu. Sebagaimana kita tahu bahwasanya, uh, maksudnya coba jangan di dalam kata dalam tempurung aja gitu ya. Bayangin anak-anak misalnya FH atau ekonomi, tapi yang nggak pemodelannya gitu ya, itu ngelihat tren inflasi itu dari mana? Ya cuma dari gambar gambar doang kan, gitu. Dan seterusnya misalnya. Oke. Eh, jadi di sini cuma dari postingan aja, insya Allah insight-nya lumayan gitu ya. Oke. Jadi pertama simple, ada data dari 1, 2, 3, 4, 5, ya 5, 5 sosmed. Nah, kita kenalan dulu Instagram, TikTok, Twitch, Twitter sama YouTube nggak usah kenalan kecuali Twitch. Oke, Twitch itu streaming ya. Ya kayak Twitch streaming. Saya juga loginnya nggak sering sih di Twitch kalau ada event Dota aja live stream gitu ya. Biasanya digunakan oleh live stream. Sebenarnya live stream umum ya. Cuman komunitas yang berdiri di sana mostly yang sustain sampai sekarang itu komunitas game gitu ya. CS:GO, Dota dan seterusnya. Saya ngikutinnya Dota. Oke, kalau TikTok nggak usah ditanya, Instagram nggak usah, Twitter apalagi YouTube. Oke, secara banyak postingan gitu ya, paling merajai ini combine ya, combine. Pertama all dulu, itu Reuters gitu. Oke, Reuters itu punya di mana aja? Oh, bisa sih kita lacak di uh, Excel-nya, pivot table, tapi nggak usah kelamaan gitu ya. Nah, sini ada Reuters, Fox News, The New York Times, BBC, Economist, oke, India TV, kita nggak tahu. TED Talks, uh, termasuk National Geographic di sini. Nah, baru mulai ada kayak lembaga-lembaga, sorry, klub-klub bola gitu ya. Oke, kita coba ke deskriptif yang saya lakukan gitu ya. Jadi ini kurang lebih datanya kayak gini ya. Ada followers terbanyak siapa, terus postingannya totalnya berapa gitu ya, platformnya apa gitu. Cuman kayak gitu dong sebetulnya. Terus platform itu sendiri ada 5 gitu. Nah, yang pertama itu ada segmentasi gitu ya. Jadi dari makna itu tuh nggak unfaedah doang gitu. Ada segmentasi, yaitu segmentasi yang tadi kedua. Akun stasiun berita memiliki postingan yang sangat-sangat banyak karena di situlah sumber iklan dan pendapatan mereka. Wajar, The Reuters kita udah tahu, CNN dan seterusnya. Bahkan TED Talk saja di sini. The Economist ya salah satu yang paling terkenal dengan membawa narasi ekonomi. Atau TED Talks, TEDx gitu, yang banyak banget speakernya di seluruh dunia. Bahkan di UNER aja ada, di Undip, UI gitu ya. Kebetulan saya dari UNER. Nah, tapi intinya mereka itu ya setiap event atau bahkan setiap berita setiap hari bisa berbagai postingan karena seluruh dunia ya cakupannya gitu. Nah, adapun kalau jumlah hours ternyata yang menang ya public figure gitu ya, public figure kayak Cristiano Ronaldo yang baru bikin YouTube nih, pas banget gitu ya, walaupun ini belum masuk datanya. Oke, terus Kardashian dan kawan-kawan gitu. Di series ini yang ini ya, youtuber India kalau nggak salah, kayak dia punya gedung gitu loh, ngebandingin sama PewDiePie kalah ya. Nah, oke. Jadi insight yang pertama itu adalah tentang yang terlihat bahwasanya ini ya, akun stasiun berita memiliki postingan banyak. Oke, selebriti. Selebriti ada yang postingannya banyak, ada yang postingannya sedikit gitu ya. Contoh misalnya kita short by Instagram aja ya. Oke, Instagram. Nah, Snoop Dogg gitu ya. Snoop Dogg kita tahu siapa dan dia postingnya sering. Mungkin dia punya brand tertentu atau enggak emang sering kesehariannya. Oke, ada Raffi Ahmad segala gitu ya. Ini sering dapat endorse. Udah sampai sini loh Raffi Ahmad. Top 10, top 100 loh public figure in the world.
Oke, NBA nggak usah ditanya. 9gag, ya wajar. 9gag pasti sampai 30.000 wajar ya, karena kita tiap hari konsumsi ya. Konten 9gag, oke. Dan Ayu Ting Ting, wih nyampe sini ya Ayu Ting Ting. Gitu. Sip, itu kurang lebih eh, kayak CR. Ini nggak terlalu banyak postingan 3.000 dibandingkan yang lain sampai 50.000 coy. Bahkan Raffi Ahmad sampai 17.000 gitu. Nah, untuk jumlah followers di Instagram, Instagram yang merajai, mungkin ini datanya 2022 ya. Terus ya beberapa ada sepak bola, terus ada selebriti yang lain. Nah, terus baru masuk ke akun-akun kayak National Geographic dan akun-akun kayak klub. Jadi Ronaldo bigger than his club gitu ya, his previous club. Oke. Okay. Nah, itu kalau di TikTok kita lihat ada apa saja gitu ya. Jadi eh, ya oke, okay. Akun-akun ini nggak terlalu terkenal bagi kita, bagi saya mungkin, ya. Bagi saya. Dan followers-followersnya juga gitu. Wih ada Will Smith tapi ya, Zeking, oke okay, Zeking sering edit-edit. Ini si KB, Charlie D'Amelio nggak tahu sih siapa. Oke, okay, fine. Jadi udah berbeda sekali gitu ya. Terus ada Twitch, ada something juga nih dari sini. Kita ada insight nanti di akhir. Oh iya, oh iya Twitch nggak ada postingan sama itu ya. Cuman total akun aja. Oke, kalau Twitter, Reuters, nah memang Twitter banyak berita gitu ya. Oke, dan oke followersnya ada bukan public figure lagi ya, tapi politikus ya kayak Obama dan terus yang lain-lainnya. Narendra Modi ini PM dari India dan terakhir mungkin YouTube. Nah, YouTube sebenarnya rame ya. Kita considering subscriber the best subscriber by series gitu. Terus ada si PewDiePie, dulu PewDiePie yang pernah jadi gitu kan. Terus di balap oleh series dari India gitu. Oke, fine. Mungkin Ronaldo bentar lagi akan di sini. Oke, nanti tapi kalau dari banyaknya postingan TED Talks wajar ya paling banyak karena ya dia kan berpitra terus dengan yang lain gitu. Oke, fine. Ada insight mungkin terakhir yang bisa saya berikan tentang ini. Eh, dari Reuters ya. Tadi dia omongin Reuters sekarang ada gitu. Nah, bahwasanya tingkat pendidikan yang paling tinggi itu di Twitter mungkin ya, banyak wajar berita-berita itu cepatnya dari Twitter dan tingkat pendapatan tertinggi juga dan paling rendah adalah TikTok. Ini survei yang harusnya akurat karena lembaga yang bagus gitu ya. Cuman ya harus dimaknai dengan yang baik gitu sih.